sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Segenap para ustaz, para hujjaj, para sesepuh dan orang tua, wabil khusus orang tua kita Nabi Haji Nasruddin serta keluarga besar, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam umurnya untuk melaksanakan taat dan istiqomah dalam ibadah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab tafsir Marah Labid sampai surah Al-Baqarah ayat 158. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, innas safa wal marwata min sya'airillah, ila akhiril ayah. Innas safa wal marwata min sya'airillah, sesungguhnya Safa dan Marwah, bukit Safa dan bukit Marwah, min sya'airillah, termasuk dari tanda-tanda ibadah Allah. Syiar itu simbol atau tanda. Kita sering sebut kata syiar. Biarin pakai mic, biar apa? Biar ada syiarnya. Maksudnya biar ada tanda kalau di situ ada orang Islam. Sya'air itu jamak dari syiar. Syiar itu artinya tanda bahwa di situ ada ajaran agama Allah. Safa dan Marwah itu adalah termasuk syiar atau tanda-tanda ajaran agama Allah. Ai min alamati mawadi'il ibadati lillahi, yaitu sebagian dari tanda-tanda tempat ibadah-ibadah karena Allah, bil haji wal umrati, dalam haji dan umrah. Faman hajjal baita aw i'tamara, maka barang siapa yang berhaji, berkunjung ke Baitullah, aw i'tamara atau umrah, fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, maka tidak apa-apa, tidak ada dosa atas orang yang umrah atau haji untuk mondar-mandir atau tawaf di antara Safa dan Marwah. Ai fala itsma alaihi, tidak ada dosa bagi orang tersebut, fi ayyas'a, jika dia mau sa'i atau berlari kecil, bainahuma, antara Safa dan Marwah, sab'an, 7 kali. Safa dan Marwah itu nama sebuah bukit, hadirin. Nama sebuah bukit adanya di sebelah Masjidil Haram. Dulu di luar Masjidil Haram, tapi karena ada perluasan akhirnya dia masuk bagian dari Masjidil Haram. Dia masuk bagian Masjidil Haram. Sa'i ini termasuk rukun, baik rukun umroh maupun rukun haji. Kalau tidak melaksanakan sa'i, maka batal hajinya, batal umrohnya. Beda sama lempar jamarat, lempar jumroh, itu wajib haji. Kalau tidak melempar jumroh, itu kena bayar dam, tapi hajinya tetap sah. Tapi kalau sa'i ini adalah rukun. Rukun ini nggak boleh digantikan, harus. Mau dia sa'inya itu pakai ya kursi roda, mau dia sa'inya itu ya jalan pelan-pelan atau berlari kecil-kecil, itu pokoknya harus dilaksanakan. Namanya rukun, harus dilaksanakan. Jadi ada rukun dan ada wajib dalam haji. Bedanya hadirin dengan rukun tawaf, misalnya tawaf beda, kita bandingkan dengan tawaf, sama-sama 7. Kalau tawaf itu mengelilingi Ka'bah, di mana Ka'bah kita jadikan ada di sebelah kiri kita, jadi muternya berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau tawaf ada yang di luar pelaksanaan haji dan umroh, pokoknya asal kita ke sana aja, ke Masjidil Haram, maka disunahkan tawaf dulu.
Beda sama sa'i. Kalau sa'i nggak ada sa'i yang sendiri. Sa'i itu pasti ada dalam rangkaian umroh atau haji. Jadi harus ambil mikot dulu kalau sa'i. Tapi kalau tawaf enggak. Ya kita mau jam 2:30 ke Masjidil Haram, langsung tawaf aja nggak apa-apa. Nggak usah mikot dulu ke Jironah. Keluar dulu, nggak usah kejauhan. Langsung aja tawaf. Cuma sekarang yang mau tawaf orang laki nih. Sekarang yang mau tawaf harus pakai pakaian ihram supaya nggak bejubel katanya. Kalau orang perempuan emang pakaiannya begitu aja. Kalau yang mau tawaf di Ka'bah maksudnya itu harus pakai pakaian ihram. Nggak boleh haji haram. Kalau kita pakai baju koko ke sana nggak boleh harusnya. Pokoknya jangan deket-deket Ka'bah. Nggak boleh tawaf. Kalau mau tawaf harus pakai pakaian ihram. Ini supaya nggak bejubel. Jadi dianggap yang tawaf itu adalah orang-orang yang memang lagi umroh, ya habis ngambil mikot, dan dia lagi tawaf. Kemudian di antara syarat sa'i itu dia harus dilaksanakan setelah tawaf. Pasti yang namanya sa'i itu setelah tawaf. Kemudian harus mualah atau harus sambung menyambung antara tawaf dengan sa'i. Nggak boleh habis tawaf ngopi ya, nggak boleh. Harus namanya mualah. Itu sa'i harus sambung menyambung. Terus di antara syarat sa'i ini mulainya harus dari Safa, kemudian ke Marwah. 1 Marwah balik lagi ke Safa. 2, 3, 4, 5 nggak boleh mulainya dari Marwah, harus dari Safa. Ini di antara syarat-syarat sa'i. Jamaah rahimakumullah, memang sa'i ini termasuk bagian dari ibadah. Kalau nggak umroh ya ibadah haji. Maka di sini disebutkan faman hajjal baita aw i'tamara. Siapa yang haji atau umroh maka tidak apa-apa tawaf. Kenapa kok tidak apa-apa di sini? Karena memang ada anggapan orang-orang dulu pada masa Nabi Muhammad ini ada yang menganggap bahwa ngapain pakai sa'i segala. Nanti akan kita lihat kenapa sebabnya ayat ini menggunakan ayat fala junaha alaihi. Sa'i yang berlari kecil ini juga harus ada, ya harus dengan batas. Kalau kita ke sana itu ada batasnya, batas semacam garis ya, harus sampai situ. Nggak boleh kita baru sampai pertengahan udah balik lagi, nggak boleh. Harus nyampe dari Safa, nyampe ke Marwah, dari Marwah nyampe ke Safa, dan begitu seterusnya 7 kali. Ini diantara syarat. Terus harus dilaksanakan di situ juga, nggak bisa di luar. Taruhlah kita misalnya kita tarik garis lurus, kemudian sama jaraknya antara Safa dan Marwah, tapi di luar pelataran yang ada bukit nggak sah. Beda sama tawaf. Kalau tawaf boleh. Tawaf, saudara, nggak dekat Ka'bah, di atas aja boleh. Pakai skuter sekarang. Nyewa ya, Bang Haji ya. Nyewa berapa real tuh nyewa. Kalau kita bisa terbang, terbang boleh nggak apa-apa. Tawaf aja nggak apa-apa boleh. Jadi nggak harus dekat Ka'bah. Tapi kalau sa'i harus di situ. Harus memang melihat bukit Safa dan melihat bukit Marwah. Ini perbedaan antara sa'i dengan tawaf. Kenapa di sini istilahnya fala junaha alaihi ayyatawafa bihima? Tidak ada dosa agar mereka itu jika mereka itu mau sa'i, mau berlari kecil antara Safa dan Marwah. Ini asbabun nuzul ayat ini. Qala Ibnu Abbasin, berkata sahabat Ibnu Abbas, kana 'ala Safa sonamun ismuhu Asaf. Ada yang baca juga Isaf. Di Safa itu ada sebuah berhala namanya Asaf atau Isaf, namanya ajam bukan Arab. Ini kalau orang Sunda bisa Asep. Hamzah, Sin, Alif, Fa, bisa Asep ini. Ada berhala namanya Asaf atau Isaf. Walal Marwati sonamun akharu ismuhu Nailatu. Dan di Marwah, di Bukit Marwah itu ada berhala namanya Nailah. Wa kana ahlul jahiliyati yatufuna bihima. Dulu orang-orang jahiliyah itu tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah. Nanti wa yatamassahuna bihima, dan mereka sesampainya di Safa atau Marwah mereka menyentuh atau memegang dua berhala itu, memegang Asaf dan memegang Nailah. Falamma ja'al Islamu, maka ketika Islam datang, karihal muslimuna at-tawafa bainahuma. Orang-orang Islam tidak suka tawaf antara kedua berhala itu atau kedua bukit itu, li ajli sonama ini, karena alasan ada dua berhala. Enggak mau orang-orang Islam. Fa'adinallahu ta'ala, maka Allah mengizinkan fihi di dalam tawaf. Wa akhbaro, dan Allah mengabarkan annahu min sya'airillah, bahwa sungguhnya tawaf, bahwa sungguhnya sa'i antara Safa dan Marwah
itu termasuk syiar-syiar atau tanda-tanda ibadah, tanda-tanda agama Allah. La min sya'airil jahiliyah, bukan dari tanda-tanda jahiliyah, tanda-tanda orang-orang sebelum Islam yang musyrik, bukan. Asbabun nuzulnya, orang-orang muslim saat itu melaksanakan ibadah haji, umroh, itu mempertanyakan kenapa harus sa'i antara Safa dan Marwah, padahal di situ ada berhala. Di Safa itu ada berhala namanya Asaf. Di Marwah ada berhala namanya Nailah. Dulu orang sebelum Islam, orang jahiliyah, haji juga saudara. Orang jahiliyah haji juga, makanya bulan-bulan itu disebut Dzulqa'dah, Abi Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah itu artinya yang memiliki ikatan, artinya memiliki ikatan. Udah orang-orang Arab kalau udah Dzulqa'dah udah diem dah di rumah aja dia. Kalau ada yang udu bisa juga artinya duduk di rumah. Kenapa? Nungguin haji. Karena udah masuk musim haji dan orang-orang datang ke Makkah. Sebelum Islam pun sudah ada pelaksanaan ibadah haji ini. Yang umroh juga udah ada. Haji dan umroh sebelum Islam ini mereka sa'i juga. Cuma bedanya sebagian orang-orang musyrik ketika sa'i mulai dari Safa lari sampai Marwah, nanti ada berhala namanya Nailah dipegang, dilus. Kemudian dari Marwah balik lagi ke Safa, di Safa ada berhala namanya Asaf, dilus lagi, dipegang lagi. Terus begitu sampai Marwah lus Nailah, sampai Safa lus Asaf, terus sampai 7 kali. Jadi berhala yang ada di situ dipegang, dilus. Namanya berhala Nailah perempuan. Kemudian Safa bentuknya laki-laki. Menurut Syekh Ahmad As-Sawi, ini ada kisahnya juga bahwa dulu itu ada orang zina, saudara. Zinanya di Ka'bah. Di Ka'bah zinanya. Maka kemudian Allah rubah jadi patung itu. Famasahahumallahu, maka Allah mengubah mereka itu jadi batu, jadi patung. Ama orang-orang kemudian dikeluarin dari Baitullah, dikeluarin dari rumah Allah, kemudian ditaruh di luar Masjidil Haram, di Bukit Safa dipisahin, dan di Bukit Marwah. Ini oleh orang-orang dulu nih, menurut riwayat yang dikutip oleh Syekh Ahmad As-Sawi. Tapi seiring dengan berjalannya zaman, orang-orang jahiliyah kemudian menjadikan itu sebagai bagian ibadah mereka. Padahal itu orang yang zina dipegang, kalau sampai Marwah pegang Nailah, sampai Safa dipegang Asaf, gitu terus aja dijadikan. Nah ini orang-orang Islam nggak mau ngapain juga pakai sa'i segala, sementara di situ ada berhala. Maka oleh Allah ditegaskan tidak apa-apa, umroh dan haji memang harus sa'i, dan itu termasuk syiarnya agama Allah, bukan syiar jahiliyah. Min sya'airillah, termasuk tanda-tanda agama Allah atau ajaran agama Allah, memang Safa dengan Marwah. Dari sini bisa kita pahami hadirin bahwa memang cerita-cerita seperti itu ada, bahwa Allah mengubah satu kaum atau Allah mengubah orang-orang yang memang melakukan kejahatan. Zaman dulu tuh ada. Di kita itu ada malin kundang ya. Malin kundang, kemudian tangkuban perahu, ada nggak tangkuban perahu? Ada juga. Jadi di Indonesia juga ada yang model kayak gitu. Di Yasin itu, surah Yasin, walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyya wala yarji'un. Kata Allah, jika kami berkehendak, jika kami ingin, maka kami bisa mengubah mereka. Maksudnya dijadiin batu, mengubah mereka, atau dijadiin monyet juga Allah bisa. Seperti yang terjadi pada sebagian orang-orang Yahudi. Kalau kami bisa, maka orang-orang Mekah itu, kalau kami mau, orang-orang Mekah itu bisa kami jadikan. Tapi itu tidak Allah laksanakan untuk umat Nabi Muhammad, orang-orang musyrik Mekah saat itu. Memang ada cerita-cerita seperti itu. Ini sebabnya kenapa dalam Al-Quran penegasannya fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, tidak apa-apa sa'i antara Safa dan Marwah, karena itu termasuk ajaran agama Allah dan Allah tetapkan sebagai rukun dari ibadah haji dan umrah. Wa man tatawwa'a khairan, siapa orang yang melakukan kesunatan khairan, akan kebaikan, aizada ala ma faradallahu alaihi, maksudnya dia menambahkan atas perkara yang Allah wajibkan kepadanya, min hajjin au umratin, dari haji atau umrah, hatta tafa bis safa wal marwati tatawuan, sehingga dia kemudian
tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah tatawuan sebagai kesunatan, fa innallaha syakirun alim, maka sungguhnya Allah itu syakirun, berterima kasih, maksudnya syukur, ay mujazin ala ta'ati, Allah akan balas ketaatannya. Kalau ada orang yang ingin melaksanakan itu, pertama, selain itu adalah rukun yang memang Allah fardukan dalam ibadah haji dan ibadah umroh. Kalau ingin mengambil kesunatan lagi, ambil mikot lagi, kemudian sa'i lagi, ambil mikot lagi, sa'i lagi, maka tidak apa-apa, dan Allah syakirun. Allah itu bersyukur. Syukur itu arti aslinya kan terima kasih, saudara. Terima kasih itu maksudnya memberikan hak kepada orang yang memang harus kita kasih. Terima kasih. Tapi syakir di sini ya tidak bisa kita aplikasikan, nggak bisa kita terapkan pada Allah. Allah memberi kepada kita hak kita, padahal kita bukan siapa-siapa. Kalau syakir itu begini, saya ya dibantuin sama Mas Ato, saya dibantuin, ya disupirin, dicuciin mobilnya, maka saya berterima kasih kepada Mas Ato. Hubungannya emang Mas Ato itu emang orang lain begitu. Mas Ato orang lain dan saya berikan terima kasih, saya tunaikan hak-haknya misalnya. Nah, kalau Allah, emang kita siapa? Kita kan bukan orang lain, artinya memang kita hamba, nggak perlu kita balas, nggak perlu kita minta balas sebenarnya. Namun karena Allah itu sangat baik, Allah dzul fadlil azim, Allah memiliki karunia yang banyak, tetap Allah menyifat dirinya syakirun. Maksudnya Allah akan balas, meskipun itu ibadah aku yang perintah, kata Allah, tetap akan aku balas. Meskipun itu sebenarnya nggak layak, nggak pantas, aku berterima kasih, orang aku Tuhan dan engkau hamba, tetap aku akan mujazin ala ta'ah. Aku akan tetap memberikan balasan untuk taat-taat. Memang demikian hadirin. Kalau kita sholat, ibadah, sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu harusnya kita harus hubungkan dan harus kita nisbatkan langsung kepada Allah. Terima kasih ya Allah, engkau permudah saya ngaji. Terima kasih ya Allah, engkau permudah saya sholat. Engkau yang menuntun saya untuk bisa sedekah. Engkau yang membimbing saya untuk bisa puasa. Semuanya itu Allah yang bimbing. Kalau kita langsung hubungkan kepada Allah, maka Allah langsung, iya, meskipun aku yang menuntun, aku yang mempermudah, tapi aku tetap akan balas, kata Allah. Ini bisa juga fa innallaha syakirun, jadi iradat Allah bukan? Iradat kehendak maksudnya. Allah, ya. Bisa nggak? Iradah bukan lain sih, bukan kehendak. Jadi bukan kehendak Allah di sini. Syakir Diberikan dengan ini, dan memang kehendak Allah yang memberikan. enggak. Merasa artinya Allah berkuasa untuk melakukan itu. Kalau kuasa kan kudroh ya, Iya. kekuasaan Allah. Iradah kehendak Allah, kalau diartikan sebagai kehendak yang sifatnya wajib, enggak juga. Enggak, itu bukan. 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 Jadi enggak wajib juga. Enggak wajib. Allah enggak wajib. Allah tidak wajib membalas kita. Jadi kata-kata syakir di sini sebenarnya kiasan. Bukan berarti Allah berterima kasih pada kita. Nggak mungkin Allah terima kasih pada kita. Orang kita hamba, Allah Tuhan. Jadi yu'amilu ibadahu mu'amalatas syakir. Maksudnya Allah memperlakukan hamba-hambanya seolah hamba-hamba yang memang layak dapat balasan. Gitu. Layak mendapatkan balasan. Kalau kita mau melakukan tatawu atau kesunatan-kesunatan selain yang fardu kita laksanakan, sunnah-sunnah qobliyah, ba'diyah, tahajud, sedekah juga bukan cuma yang wajib, tapi sedekah sunnah kita laksanakan, maka Allah pasti akan membalas. Pasti Allah akan memperlakukan kita seperti orang yang bersyukur. Allah seolah-olah berterima kasih dan akan Allah balas. Kemudian ditutup alimun. Alimun di sini maksudnya ya'lamu qadral jazai. Allah mengetahui kadar atau ukuran balasan yang pantas berapa balasannya. Fala yabkhasul mustahiqu haqqahu. Maka Allah akan tidak fala yabkhasul mustahiqu haqqahu. Maka Allah tidak akan merugikan orang yang berhak akan haknya. Alim. Alim itu artinya maha mengetahui.
Di sini oleh Syekh Nawawi Banten diartikan Allah maha mengetahui pantas atau kadarnya balasan. Tergantung balasannya itu tergantung dengan baiknya amal kita. Kalau amal kita sempurna, insya Allah balasannya sempurna. Kalau amal kita ada kurang-kurangnya, ya kontennya ya 75 dah, nggak sampai 100. Kalau amal kita kira-kira kurang banget, ya 5 atau di bawah 5, merah semua. Nah itu qadrul jaza, itu Allah tahu. Balasan yang pantas itu Allah mengetahui. Selain itu hadirin, Allah juga alimun. Allah itu mengetahui tentang niat dari setiap ibadah kita. Niat dalam hati itu Allah tahu. Allah tahu mana yang ibadahnya betul-betul karena Allah, dan Allah tahu mana orang yang ibadahnya itu bukan karena Allah. Allah alimun. Sampai-sampai kalau memang niatnya bukan karena Allah, niatnya riya, maka terhapus itu pahalanya. Jadi kata alim di sini selain untuk memberikan kabar gembira kepada kita bahwa Allah Maha tahu, Allah pasti membalas ibadah-ibadah kita, tapi juga ini merupakan peringatan buat kita. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Ngaji apa niatnya, sholat niatnya atau motifnya, maksudnya motivasinya itu buat apa, motif dari perbuatan ibadah kita itu Allah tahu semua. Ada pintu neraka atau neraka jumlahnya neraka itu kan 7 ya saudara ya. Neraka itu ada 7. Ada neraka jahanam, ada neraka hutomah, ada neraka sa'ir, ada neraka sakor, kemudian ada neraka hawiyah. Itu 7 itu sesuai dengan anggota badan yang memang potensi. Anggota badan yang memang itu punya potensi, apa bahasa potensi? Punya pekerjaannya lah istilahnya. iya. Dia punya potensi untuk melakukan maksiat. Apa 7 itu? 7 anggota itu. Iya. Mata, kuping, mulut. 3 ya. Mata, kuping, mulut, tangan, kaki. Berapa tuh? 5. Perut yang isinya apa tadi, intisari, topi miring atau uang korupsi, perut. Satu lagi farji, sejengkal di bawah perut. Itu anggota-anggota yang punya potensi untuk melakukan maksiat. Tapi 7 ini punya potensi maksiat, dan 7 ini juga sesuai dengan 7 neraka. 7 neraka yang Allah sebutkan. Ada neraka jahim, ada neraka jahanam, ada neraka hutomah. Itu sesuai 7 juga semua itu. Orang yang kebanyakan amalnya maksiatnya kebanyakan melalui tangan, masuknya nanti lewat pintu neraka yang memang kebanyakan maksiat tangan. Di antara 7 itu yang mana? Pokoknya sesuai dengan 7 itu, dengan 7 anggota. Nah, adapun surga 7 memang, tapi pintunya ada 8 saudara. Surga itu 7. Kenapa 7? Karena sesuai dengan 7 anggota ini. 7 anggota ini juga punya potensi, selain punya potensi maksiat, punya potensi ibadah. Mata kita kan buat ngaji ya. Amin apa? Amin. Tangan kita buat sedekah atau buat ngelus kepala anak yatim, buat ngepelin guru. Ngepelin guru dikepelin loh. Walat lo guru dikepelin. Terus kuping kita buat dengerin pengajian, kaki kita ini buat melangkah ke masjid. Ini kan semua potensi buat ibadah. Jadi 7 itu potensi buat ibadah juga, potensi buat maksiat juga. Oleh karenanya, kalau potensinya buat ibadah, maka ada 7 surga. Tapi meskipun surga pintunya 7, itu ada 1 pintu, tetap 8 pintunya itu. Laha sab'atu abwab, kata Allah dalam Al-Quran. Surga itu punya pintu 8. Selain 7 anggota ini, orang yang banyak amal ibadahnya itu dari mata, maka masuk lewat 1 pintu khusus. Yang ada amal ibadahnya banyaknya lewat kaki misalnya, ya ziarah dia nggak ngomong aja, pokoknya ziarah tempat wali-wali, maka dari pintu yang khusus juga. Tapi ada 1 pintu lagi, yaitu pintu bukan anggota badan kesesuaiannya, tapi hati. Karena ibadah-ibadah itu semua harus dari hati.
Iya. Ini yang ingin saya katakan, kata alim di sini. Alim di sini Allah mengetahui, pertama mengetahui kadar yang pantas buat kita, ibadah kita sempurna apa enggak, kontennya berapa. Yang kedua, alim di sini Allah Maha mengetahui niat kita dalam ibadah. Niatnya lillahi ta'ala atau niatnya bukan karena Allah. Allah alim, Allah Maha mengetahui niat, kemudian motif atau apa. Selain itu azam, tekadnya itu buat siapa, itu Allah mengetahui. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.